Berikutnya kita masih ke virtual dan sekarang saya akan bergabung dengan Pak Dik-Dik dari Bandung. Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Sudah off now. Baik, saya beralih ke perempuan. Saya melihat di sana ada Mbak Latifatul Kolbi ini sedang bergabung. Mudah-mudahan bisa memberikan apresiasi malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Kolbi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Buya dan semuanya. Silakan untuk apresiasinya Mbak. Oh iya, paling sedikit saja yang bisa saya ambil pelajaran dari puisi tadi itu, mungkin saya nggak menceritakan secara keseluruhan, tapi pelajaran yang dapat diambil dari puisi tersebut mungkin barangkali ketika kita ingin membahagiakan seseorang, terlebih dahulu kita harus membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi bahagia itu ciptakan dulu pada diri kamu sendiri sebelum kamu bisa membahagiakan orang lain. Karena ketika kita menaruh kebahagiaan kita terhadap orang lain, maka yang akan kita dapatkan hanya ada kekecewaan dan mungkin juga sakit hati, mungkin seperti itu. Jadi ya menurut saya dari pesan yang disampaikan dalam puisi tersebut, ketika kita ingin bahagia, cobalah untuk bahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Paling begitu Pak, izin saya hanya sedikit saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kolbi. Saya kira sebuah kalimat penting Bu ya. Sebelum kita membahagiakan orang lain, bahagiakan dulu kita agar semua itu menjadi pas begitu dalam kehidupan. Penjelasannya Bu ya bagaimana? Ya, memang itu ya tidak jauh dari pesan-pesan Tuhan juga. Iya. Yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum ya, bukan wahalakum ya. Yang benar ahlikum ya, bukan wahalakum. Orang udah baca benar disalahin lagi. Ya, skala prioritas kita sendiri. Iya. Ya kalau kita ingin memberi orang air ya berarti kita harus punya air dong. Bagaimana kita ngasih orang air kita nggak punya air? Bagaimana kita berbagi kebahagiaan kalau kita tidak punya kebahagiaan? Itu logika semacam itu. Tetapi pada saat gitu muncul kedermawanan kita, ya artinya berbagi kebahagiaan itu ya tidak mesti harus kita sempurna kebahagiaannya. Dengan sedikit kebahagiaan pun kita bisa berbagi kok. Seperti orang ingin dermawan, jangan menunggu kalau sudah kaya. Saya nggak yakin. Ketika sudah kaya belum tentu engkau dermawan kok. Malah semakin medit bisa terjadi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Karena itu ya cobalah kita belajar mulai dermawan. Nah, kedermawanan dengan harta ya bagus. Tapi yang paling istimewa adalah kedermawanan dengan kebahagiaan. Makanya tema kita selalu dalam kajian kita di Bemetif itu kan bukan berdakwah menyampaikan kebenaran sekalipun rasanya pahit. Ya kalau pahit mah tidak akan kami bagi-bagikan dong. Gitu kan, yang manis-manis saja. Namanya berbagi kebahagiaan. Saya kira seperti itu. Kemudian menanggapi Pak Tato tadi ada satu alinea yang dibacakan dalam lipatan berpisan itu ya secara fisik orangnya udah nggak ada, hilang. Tapi kenangan-kenangan itu masih tersimpan dalam lipatan hati. Ini kalau kita kembali kepada psikologi umum ada istilah nabil, nabild, N-A-B-I-L-D, nabild. Itu adalah satu kesan yang terekam dalam pikiran kita ketika melihat sesuatu. Katakanlah melihat spidol ini. Coba kita perhatikan spidol itu, panjangnya, lebarnya, bulatnya, warnanya, ya, tulisannya apa? Ini apa nih? Mata saya udah harus dibantu nih. Tulisannya snowman. Udah? Kita perhatikan. Tutup mata kita. Tutup mata kita. Itu gambar ini masih terekam dalam pikiran kita. Tapi antara 2 detik sampai
3 detik paling lama. Ya, atau 1 detik sampai 2 detik. Masih tertinggal dalam pikiran kita, dalam di mata kita masih terekam. Nah, baru kemudian perlahan-lahan akan menghilang. Itu karena kenapa cepat? Karena masih terbatas pada indera mata. Tetapi kalau sudah tersimpan dalam memori, itu tidak mudah seperti itu hilangnya. Makanya ketika kita putus cinta dengan siapapun, ya mungkin orangnya udah nggak ada, tapi kenangannya masih tersimpan dalam memori. Dan itu sering bergejolak, bahkan sering mereproduksi sendiri. Orang yang tadinya biasa ngadu jago, mungkin sudah bertobat ya. Sudah 10 tahun yang lalu bertobat ya kan. Itu masih sering kalau malam hari itu muncul jagoannya kukururu katanya, main lagi yuk kayak gitu, masih ngundang gitu tuh. Namanya kambuh itu seperti itu kan kambuh. Nah dalam cinta juga sama, muncul kan memori, dan itu bukan hanya 2 detik 3 detik, bertahun bahkan sampai selamanya. Nah ketika dia itu tersiksa dengan memori-memori yang masih tersimpan dalam hati itu, merasa tidak nyaman akhirnya. Ya, ingin melupakan. Nah makanya ketika ada orang ingin melupakan memori dia sendiri tentang kekasihnya yang sudah terputus itu, jangan Anda gembira ketika ada orang secepat itu menyatakan cinta kepadamu, kamu terima. Jangan-jangan orang ini mencintai kamu hanya untuk melupakan yang lama. Terima kasih. Luar biasa. Melupakan yang lama.